Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia nih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang tanpa henti menyampaikan risalah misi dakwah beliau sehingga kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang bisa disinari oleh cahaya petunjuk Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Baik ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya jika kebahagiaan kita pada kesempatan kali ini bisa kita genapkan dengan memaksimalkan pikiran, perasaan, dan perhatian kita untuk mendalami bahasa Arab Qur'ani yang kita masih di pelajaran yang ke-15 ya. Betul ya, kita masih di Tanmiyatul Mufradat. Malam ini ada beberapa kata yang akan kita dalami lebih lanjut. Untuk itu, marilah ibu-ibu, bapak sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bapak sekalian yang kami muliakan, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas beberapa kata yang menjadi kata pokok pada pelajaran kita yang ke-15 ini. Yang diantaranya untuk mengingatkan diri kita sendiri ada kata tubdu dengan kata tuhfu. Ya, kata tuhfu ini yang lebih populer itu ada kata ikhfa. Ya, ikhfa lebih populer sebagai lawan kata dari abda yubdi. Ada menampakkan, ada kemudian menyembunyikan, ada khofi. Itu ada khofi, antum tubdun, antum tubdu. Itu ya yang awal-awal kita kaji. Kemudian kata khofiya yakhfa. Kata khofiya yakhfa, apakah Bu Asmani sudah hadir? Saya ingin menyebut nama beliau secara khusus. Ini karena ada kata akhfa dengan kata khofiya. Masih perlu diperhatikan lagi ya. Kalau untuk madinnya sih kelihatan dengan jelas ya karena ada hamzah ya di akhfa. Tapi ini mudhari ini kan sama ya, serupa ya. Ada ya, ada kho, ada fa, tapi bunyinya yang bisa membantu kita untuk lebih detail. UI ya, UI di madin dengan UI di mudhari itu maknanya beda. Kalau UI di madin menandakan pasif, kalau UI di mudhari menandakan mekan. Seperti yubdi dan kata-kata yang lain. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, bapak, ada kata anfus, ya kata anfus, ya ada nufus, ya, ada kata nafs, ada kata nufus, oke, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Apakah ini yang akan kita bahas sekarang wa yu'adzibu? Iya. Iya, betul ya. Nah, baik. Ini akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, apa sekalian, yaitu Tanmiyatul Mufradat kita dari ungkapan wa yu'adzibullahu may yasha. Gitu ya. Ada berapa kata di situ yang ibu-ibu, bapak sekalian bisa identifikasi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, Wah. wah ya. Ini jenisnya apa ini?
Ya, nanti di pelajaran kita yang ke-13 nanti, mohon maaf ya, bukan ke-13, tapi pelajaran yang ke-25 ya, 25 nanti kita akan bicara tentang harf lebih lanjut lagi, terutama dari segi makna yang beragam ya. Kemudian kata berikutnya, ya, apa jenisnya ini? Mudhari. Ya, mudhari ya, fiil. Kemudian berikutnya ada kata apa? Allah. Ya, oke, bagus ya. Kemudian berikutnya ada kata apa? Man. Iya, oke, bagus. Kemudian kata berikutnya? Yasha'u. Ya, baik. Ada kata yasha. Nah, ini yasha sudah pernah kita bahas ya. Bahas ini, kata ini di mana kita pelajaran sebelumnya. Ya, itu kan pada kata apa muncul awal-awal itu kan ada masya Allah, ada insya Allah, ada di as-sholah juga kan ada wa mil'u ma syi'ta min syai'in ya, ma syi'ta kan, sya'a yasha'u. Kemudian di Al-Fatihah muncul lagi nih kata ini yahdi may yasha. Nah, di sini ungkapan yang serupa wa yu'adzibullahu may yasha gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sekalian diberikan kegembiraan, kesenangan dan kecintaan oleh Allah untuk meningkatkan terus kosakatanya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak sekalian tidak menganggap bahwa mengingat kata, mengingat maknanya ini sebagai sebuah beban. Kita memang mengambil jalan yang berbeda dari jalan umum yang ditempuh oleh orang lain. Kalau orang lain belajar bahasa Arab itu sangat gemar bicara soal kaidah, ya, kaidah. Kalau kita kaidah itu kita anggap seperti gula dan garam. Gula dan garam itu kita ikut apa saran dari juru masak. Apa katanya? Tambahkan garam secukupnya, tambahkan gula secukupnya, gitu. Nah, tapi yang paling utama adalah di mufrodat. Kita paham artinya, paham jenisnya. Apalagi kalau kita udah bisa, wah kayaknya kalau lihat konteks itu yang cocok begini ya. Cocoknya begini, ini lebih cocok, ini lebih pas, dan sebagainya. Nah, kalau kaidahnya ya seperlunya tadi ya bahasanya. Kaidahnya tadi seperlunya. Gitu. Secukupnya. Ya, seperlunya, secukupnya. Adzaba yu'adzibu. Nah, inilah kata yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Ini populer di kita ya, ibu-ibu pas sekalian, karena sudah jadi bahasa Indonesia. Terutama tahu stasiun TV yang mempopulerkan kata ini, ibu bapak sekalian? Indosiar. Nah, pintar. Muti. Wah, tuh. Azab dalam apa? Kuburan. Yang terbaru itu ya, azab itu SCBD ya. Itu azab itu kata azaba yu'adzibu yang bermakna menyiksa. Ya, bermakna menyiksa. Nah, coba kita lihat contoh penggunaannya, ibu-ibu apa sekalian. Mari kita baca kalimatnya secara lengkap sambil kita tingkatkan kemampuan kita memahami dan kosakata sebagai modal utama. Mari kita baca, ibu-ibu apa sekalian. Yu'adzibullahul munafiqin walahum adzabun alim. Nah, Siksa yang ini hati-hati ya, ini alim bukan alim. Ya. alim. Ya, itu. Alim, hati-hati. Kenapa perlu berhati-hati? Dari segi maknanya bisa berubah menjadi 180 derajat kan gitu. Alim apa? Kalau alim? Ilmu. Iya, ilmu. Tapi kalau alim? Pedih. Gitu. Jadi kalau bahasa Arab kita jadikan rujukan, ini kan rumus hidup. Bagaimana supaya nasib pengalaman hidup kita tidak mengalami kepedihan, maka pegangilah alim. Ya. Jadi tingkat kepedihan, pedih itu apa sih bahasa kita ya? Menyakitkan. Ya, perih, ya, perih, sakit, penderitaan kan gitu konotasinya. Jadi
penderitaan yang kita rasakan di dalam hidup ini akan bertolak belakang dengan ilmu yang kita miliki. Karena ain dengan A itu bertolak belakang itu. Semakin A kita, semakin mantap. Dan itu alim itu lebih berat ngucapinnya. Coba aja ibu-ibu rasakan. Alim dengan alim. Lebih ringan mengatakan alim. Tuh. Karena itu ibu-ibu sekalian ya. Kalau kebodohan itu adalah kepedihan, berilmu itu gitu, sebagai lawannya, lebih berat memang kita mencari ilmu pengetahuan daripada berleha-leha, santai-santai. Gitu. Bagi kita juga kan kalau belajar juga, kita tuh kan lebih senang ya. Kalau gaya belajar kita, mohon maaf ya, ini untuk introspeksi kita semua ya, saya juga termasuk sama juga dengan Ibu Bapak sekalian. Itu tidak bisa dipungkiri, saya juga lebih senang kalau gaya belajar itu seperti anggota, mohon maaf, itu anggota DPR MPR. Datang, duduk, dengar, nah, habis itu diam, setelah itu udah selesai ceritanya. Udah kayak begitu. Tuh. Tapi kalau harus diskusi, harus mencoba berpikir, harus mengingat-ingat, harus nyocok-nyocokin. Waduh, sampai ngebul di kepala. Gitu. Tapi itu ya. Tapi memang gitu kondisinya. Baca sekali lagi ibu-ibu apa sekalian. Yu'adzibul munafikin walahum adzabun alim. Iya, bagus. Ada yang ingin berbagi pemahamannya? Allah akan menyiksa orang-orang munafik. Yu'adzibul. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian sudah ada. Ini volunteer kita. Sudah teman kita yang berbaik hati, ingin berbagi, berdiskusi bersama kita. Silakan Bu Fauzia, silakan. Yu'azibullahul munafiqin walahum azabun alim. Allah akan menyiksa orang-orang munafik dan bagi mereka siksaan yang pedih. Iya. Bagus ya. Baik. Kita coba bagi menjadi dua ya, Bu Fauziah ya. Yang pertama adalah makna dari yu'adzibullahul munafiqin. Kemudian yang kedua adalah bagian kedua adalah makna dari ungkapan walahum adzabun alim. Nah, oke, bagus. Kita coba ya. Nah, ini. Coba simak ya ini pertanyaan pemandunya. Untuk bagian yang pertama, kata ini dalam bahasa Indonesia ya arahnya ya. Kata yang Ibu posisikan sebagai subjek kata apa? Bahasa Indonesia Allah. Ya. Allah ya? Iya. Oke, bagus. Nah, pertanyaan yang serupa juga kita ajukan untuk bagian yang kedua. Kata yang Ibu posisikan sebagai subjek untuk makna walahum azabun alim kata apa? Azab. Kalau begitu bahasanya jadi bagaimana kalau itu yang jadi subjek? Tunggu ya. Azab bagaimana? Lahum, Pak, mereka. Jangan, Ibu nggak setia namanya kalau begitu. Saya ngajakin ngomongin bahasa Indonesia, Ibu udah pindah ke Mekah. Saya nggak bisa ngejar kan harus beli tiket dulu. Berarti azab yang siksa yang pedih bagi mereka. Oke. Jadi yang Ibu posisikan sebagai subjek maknanya apa? Azab, siksa. Oke, bagus. Kalau gitu bagaimana jadinya kalau di Indonesia kan? Siksa yang pedih bagi mereka. Iya, bagus. Nah, kita berlanjut nih sekarang. Ibu-ibu apa yang lain? Ada nggak yang melihat kemungkinan lain? Maknanya ya, bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab nanti akan ada ilmunya. Kalau untuk bahasa Arab nanti ada ilmunya.
Ibu-ibu yang lain ya, kalau Bu Fauzia kan menjadikan beliau jadikan subjek itu kan kata azab. Kalau ibu-ibu yang lain ada nggak kata apa yang akan diposisikan sebagai subjek untuk makna ungkapan walahum adzabun alim? Ada? Kalau tidak ada saya kasih tantangan. Saya kasih tantangan ini. Coba jadikan mereka sebagai subjeknya. Mereka akan Ayo, siapa? Tantangannya adalah kalau tadi Bu Fauziah menjadikan azab sebagai subjeknya, kalau saya tantangannya coba jadikan mereka sebagai subjeknya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih, siksa yang Ayo, pedih. ada yang sudah itu mencoba idenya? Subjeknya adalah kata mereka. Boleh coba Pak Guru? Iya, baik, silakan Bu Ida. Untuk mereka siksa yang pedih. Oh, mereka. Bu Ida tadi ingat clue-nya apa, Bu? Mereka dulu. Itu bahasa Indonesia. Iya, apa yang jadi subjeknya, Ibu? Mereka. Oke, berarti taruh kata pertama yang akan muncul adalah? Subjek. Iya, Mereka. berarti Mereka. kata Mereka yang pertama kali muncul adalah? Mereka. Sementara Ibu tadi memunculkan kata apa pertama kali? Iya, untuk. Nah, berarti Bu Ida belum ini. Ya, belum memenuhi tantangan kita. Kan kita tantangannya mereka sebagai subjek, bukan untuk. Iya, Pak Guru. Ya, siapa yang sudah mencoba? Pak Guru. Saya Pak Guru. Silakan. Saya Pak Bu. Ya, silakan. Bu Fatimah, silakan. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Oke, bagus. Bagus. Oke. Nah, dari situ ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kalau begitu apa kesimpulan kita dari pengalaman kita? Orang memahami itu yang mbok yao ya harus dilatih lah. Enggak cukup hanya nerima apa kata guru. Enggak cukup hanya menerima apa kata Quran terjemah. Kalau ingin bisa. Ini kan beda kalau jadi pengajian mah sami'na wa ta'na aja kalau pengajian mah. Tuh, apa kata guru ya udah itu selesai. Nah, kalau kita karena kita belajar ya, mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan pemahaman kita punya 3 pilihan tadi. Ya, kita punya pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan apa tadi? 1 tingkat di atas mesin Google. Nah, Bu Fauziah tadi itu mirip seperti mesin terjemah Google. Tapi udah berpikir tadi, wah di sini mau apa ya? Ya gitu. Nggak pakai dan, itu udah syukur itu. Tuh, nggak pakai dan. Coba kalau dulu udah dan aja kita. Nah, tapi udah bagus tadi. Terus bilang untuk mereka. Nah, bagus tuh. Untuk mereka azab apa tuh siksa. Untuk mereka siksa yang pedih. Udah, 1. Itu versi 1 versi. Versi kedua dari Bu Fauziah juga. Saya mau coba versi lain nih. Nggak bosan kan, Bu? Masa cuma 1 gaya dari dulu? Urutan. Nah, ini gaya yang beda lagi nih. Pakai kata apa? Azab. Ya, siksa yang pedih, azab yang pedih untuk mereka. Nah, ini ada 1 lagi nih. Ya, Bu Fatimah. Nah, Bu Fatimah. Kalau Bu Ida tadi itu mengulang apa yang Bu Fauziah sampaikan di awal kalau tadi. Untuk mereka itu mengulang. Apa tadi? Kita pancing dengan mereka. Agus. Baik, ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya, Ibu-Ibu? Apa sekalian sebelum lanjut ke bagian berikutnya? Oke, baik. Kalau tidak ada. Maaf, Pak. Iya, Maaf. silakan. Tadi kebetulan saya mute. Tadi Bu Fatimah kan menggunakan kata akan, Pak. Apakah akan di sana hanya konteks untuk konteks saja atau bagaimana, Pak? Karena mereka akan mendapat siksa yang pedih kalau tidak salah dengar. Coba Bu Fatimah gimana tuh akannya? Kalau saya iya Pak Guru, sesuai dengan konteksnya aja. Ada konteks penguatnya kah ada? Penguatnya mungkin di awal kan sudah ada Allah akan mengazab. Iya. Oke. Bagus tuh. Tuh, dari versi Bu Fatimah seperti itu, Bu Susi. Ya, Pak. Nah, oke. Bagus. Itu kan jadi kaya kan kita. Gitu.
Kaya kita. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Kata berikutnya, nah, ini si kata ini udah lama nih. Sekedar coba mancing ya ingatan. Kita awal-awal bertemu dengan kata kitab dan kutub dulu waktu kita bahas apa coba? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Apa ya? Kitab Bukan dan makro, kutub Pak, ya? dulu bahas apa gitu? Iya lupa. Ini kita ketemukan dulu pada waktu kita bicara tentang ciri khusus bahasa Arab. Nah, ada yang bisa lanjutkan nggak? Ciri khusus yang keberapa? Iya, dibedakan bentuk mufrad dan jamak Nah, ketiga. itu dia. Ini kita bahas itu dulu. Ya, kata kitab dan kata kutub. Nah, sekarang kita bertemu lagi ini. Kita bertemu lagi dengan kata yang seakar dengan itu ya, 3 huruf dasarnya. Kitab dengan kutub itu kan maknanya apa? Awalnya Tulis. apa? Yang kita Tulisan. dalam konteks ayat ini sebagai apa? Apa maknanya? Kullun amana billahi wa Diwajibkan. malaikatihi wa kutubihi. Apa maknanya di situ? Menulis mewajibkan. Quran. Apa? Mewajibkan. Enggak ya. Kan kita bicara tentang ayat, konteks ayat. Belum nyampe ke situ ini udah Bapak udah loncat ini, ada yang udah loncat. Ya, coba kita kembali ya. Nah, coba kita kembali. Kitab-kitabnya ya. Kitab. Iya. Awalnya kita pahami dalam arti kitab. Kan kitab. Iya. Tuh. Kitab itu kalau bahasa Indonesianya apa? Buku. Buku. Nah, kan gitu ya, buku. Kita buku. Bahasa Arab sih enak. Buku itu digunakan untuk apa? Buku itu isinya apa? Tulisan. Tulisan. Nah, coba lihat. Coba kalau bahasa Indonesia kan nggak temu kita. Apa sih? Buku tulisan. Ada nggak huruf yang sama antara buku dengan tulisan? Ada. Ada U ya. Ada U, huruf Buku U. dan tapi itu kan jauh. Ini coba lihat kalau bahasa Arab. Kitab. Nah, ini yang seakar dengan kata kitab adalah kataba yaktubu kitabah uktub. Coba dibaca ibu-ibu apa sekalian. Kataba Yaktubu kita uktub. Iya. Jadi kalau begitu kita belajar bahasa Arab mudah dong. Oh, wajar diberi nama kitab. Karena kita itu akan melakukan kata bayak tubuh kitabah. Kalau disuruh uktub. Itu ya. Nah, sekarang konteks berikutnya. Selain bermakna menulis, dia bisa bermakna apa lagi? mewajibkan. Nah, itu coba. Nah, kalau kita nih, bagaimana menalar apa enggak? Ibu-ibu, Bapak sekalian merasa jauh apa dekat itu antara menulis dengan mewajibkan? Jauh, Pak. Jauh. Ibu-ibu pernah berhutang kah? Sering. Curhat. Harus dibayar kah? Iya. Hutang harus dibayar. Supaya orang yang berhutang tidak bisa mengelak dari keharusan membayar, diapakan itu? Tulis. Nah, tulis. Tuh. Kalau enggak, wah bahaya itu. Waktu minjem membelas. Waktu membelas. Waktu ditagih ganas. Apalagi kalau sempat nggak ada catatan. Ya kan gitu jadi. Ya, jadi itu. Jadi ditulis. Jadi supaya ada makna keharusan. Atau dengan kata lain bahwa gitu. Ya, kalau sesuatu yang sudah tertulis, nah, itu kan pasti berlangsung, pasti terjadi. Nah, pasti kan artinya. Jadi ada makna kewajiban di situ. Jadi kira-kira nalar orang Arab begitu lihatnya ya. Nalar Arab begitu. Walaupun kalau dilihat dari segi budaya mereka kan bukan masyarakat yang literer ya, dalam arti terbiasa
menggunakan media tulis menulis ya. Tapi mereka menggunakan kataba itu lebih dulu, berarti dalam konteks budaya ya, lebih dahulu bangsa Arab memahami kataba dalam pengertian mewajibkan daripada mengartikan kataba sebagai makna menulis, atau lebih banyak ya, lebih sering gitu. Kataba yaktubu, kitabah uktub. Maka kita bisa melihat dengan kacamata yang serupa. Di antara nama Al-Quran adalah Alkitab. Dalam bahasa Arab ya, bukan Alkitab bahasa Indonesia ya. Masih ingat alamatul muttaqin apa? Ciri-ciri orang Ya, yang apa bertakwa. ayat yang kita kaji, ada ingat? Lupa, Pak. Orang-orang bertakwa. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tuh. Kitab ini tidak ada keraguan. Nah, apa maksudnya di dalamnya. situ Alkitab itu? Al-Quran. 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 Nah, dan itu kan enggak tuh tadi konteksnya itu kita kaitkan dengan utang. Saya juga punya banyak hutang. Banyak hutang. Ya mudah-mudahan Allah bantu saya untuk bayar hutang saya. Ya termasuk ini saya punya hutang janji nih untuk ibu-ibu apa sekalian apa. Kita akan bersama-sama untuk menyelami keindahan Al-Quran. Nah, gitu tuh janji kita itu. Mudah-mudahan ibu-ibu Bapak juga merasa, ya saya juga ingin seperti itu. Pak Guru juga ingin seperti itu sama-sama. Ya, itu la raiba fi, tidak ada keraguan ya, supaya tidak ada ragu tuh. Nih udah minjem nih. Apa iya sih? Nah, ini catatannya. Nah, gitu. Ini catatannya. Maka dalam konteks itu, lalu bagaimana bangsa Arab memahami apa? Kenapa diberi nama Alkitab? Padahal mereka ide tentang tulis-menulis belum banyak. Itulah keistimewaan Al-Quran. Pada ketika Al-Quran diturunkan di kalangan masyarakat Arab yang tidak pandai membaca dan menulis, Al-Quran itu sudah disebut dengan Alkitab, maka orang Arab memahami, oh berarti buku ini, ya buku ya disebut dengan Alkitab, buku ini berisi kewajiban-kewajiban. Kan bukan dalam pengertian tadi ya, karena pada waktu itu kan belum ada seperti yang sekarang kita miliki nih, mushaf yang sekarang ada itu tulisannya jelas gitu. Zaman itu belum ada. Tapi mereka paham maksudnya. Kira-kira letak keistimewaan Al-Quran begitu. Kata yang sama bisa dipahami dalam situasi zaman yang berbeda-beda. Gitu. Jadi nggak ada istilah cerita ya. Kalau namanya bahwa itu ada yang nggak dimengerti, mengerti. Tapi dalam konteks yang mengerti di sini kan orang-orang yang mau menjadikan petunjuknya pasti mengerti, tapi pengertiannya berbeda. Kita juga kan bisa. Dulu baca Al-Fatihah ngerti. Sekarang baca Al-Fatihah mengerti. Nanti baca Al-Fatihah juga mengerti. Pengertian yang kita miliki dulu, sekarang, dan nanti bisa jadi beda. Padahal objeknya sama. Gitu. Padahal objeknya sama. Tapi mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi bisalah kita coba bandingkan. Apakah ya kalau kita pernah membaca buku yang sama, ya saya nggak ngerti juga ya. Apakah karena memang ini karena faktor sugesti persoalan agama ya. Tapi rasanya saya kalau udah selesai baca buku ya, apalagi macam novel itu udah selesai aja sekali selesai. Udah. Apalagi yang karena tidak terlalu suka yang non fiksi ya, kurang suka yang fiksi ya, bagian awal tengah akhir aja udah selesai kita. Tapi kalau Al-Quran baca yang sama itu kenikmatannya akan berbeda-beda, jadi berbeda-beda. Dan itu kan kita syukur nih kita punya teman, mohon maaf sebagai contoh ya, ini sebagai ucapan apresiasi. Bu Ida, berapa kali belajar ini? Udah berapa kali belajar yang ini Bu Ida, kitab kutub ini? Sering Wah, kali udah Pak Guru. berkali-kali tapi tetap semangat ya. Karena ini persoalannya apa? Enggak bosan. Enggak, kalau Al-Quran mah beda. Ya ini bukan sekedar, bukan mengada-ada ini ya, bukan mengada-ada. Silakan aja lah testimoninya Al-Fatihah ya. Itu ya. Kita lanjut berikutnya. Itu tadi ya, menulis kemudian bermakna mewajibkan. Sekarang mana yang akan kita pakai? Ingat konteksnya. Kira-kira cocoknya yang mana?
Mari kita lihat contoh yang pertama ini, baca kalimat contohnya. Uktub Uktub hadhil hadhil ayah ala sab. Ada kata yang terlupakan maknanya? tulislah ayat ini. Tabura itu apa, Beh? Papan tulis. Oh, Saya nggak mau jawab papan tulis sebenarnya. Itu terlalu singkat itu. Easy come, easy go. Saya mau ajak Bu Susi tadi berimajinasi, Bu Susi. Biasanya kalau duduk di kelas di baris keberapa, Bu? 1 depan. Nah, di hadapan Ibu biasanya apa yang Ibu lihat? Guru. Di sampingnya apa? Di sampingnya yang di belakang guru baru papan tulis, Pak. Kira-kira, gitu tuh. Saya kan ngomong begini tadinya. Kira-kira Pak Guru akan uktub itu pakai apa? Menulis pakai spidol, pakai kapur. Iya, di mana uktubnya? Di papan tulis ya. Nah, kira-kira begitu. Saya mau ngomong begitu tadi, tapi saya kalah cepat. Ibu bapak mah udah ilmunya ilmu super kilat. Asaburoh langsung papan tulis. Ini kan bukan karena Bu Susi belum pernah ketemu asaburoh sebelumnya kan, Bu? Iya. Pernah, cuman nggak nyantol gitu aja persoalan. Nggak nyantol. Saya aja yang kegeeran kalian, namanya juga Erta. Saya aja kegeeran, tapi saya gitu ya. Saya itu mengimajinasikan bahwa nanti ketika Bu Susi ketemu dengan asaburoh, wah ingat saya waktu itu Pak Guru cerita. Kira-kira begitu. Saya mah ingat waktu itu nggak cerita. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan dua-duanya dapat ya. Baik, jika demikian, siapa yang ingin berbagi apa yang dipahami? Boleh saya Pak Guru? Silakan Bu Ida. Tulislah ayat ini di papan tulis. Iya. Ya. Tadinya gitu kalau nggak ketemu juga Bu Susi, apa ya gitu. Coba aja nih saburohnya dititik-titikin gitu. Nah, tapi bisa jadi ya, asaburoh berarti kertas. Boleh. Boleh aja tuh kan. Bagus itu. Itu ya, boleh tadi ya. Uktub hadhil ayah ala saburoh. Ala saburoh. Baik. Kita lihat contoh. Nah, baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Ini pernah kita temukan dulu waktu apa? Waktu kita bahas tentang majhul. Yang mana majhulnya? Kutiba. Iya. Apa yang ibu-ibu, Bapak ingat? Al-Quran, bahasa Arab ya. Bahasa Arab menggunakan bentuk majhul. Apa pertimbangan secara kebahasaan? Ketika pelakunya tidak pelakunya tidak disebut. Kutiba apa maknanya? Diwajibkan. Iya, diwajibkan. Bukan karena kita tidak tahu, bisa jadi karena tahu nggak disebut. Tuh. Misalnya saya ngomong nih, ibu-ibu, pas kalian jangan lupa ya nanti bulan September, pekan kedua kita ke Bandung, kita diundang ibu-ibu bapak sekalian. Saya nggak sebutkan orangnya siapa. Ya. Kenapa? Ibu bapak tahu, gitu kan? Maksudnya begitu. Karena ibu bapak tahu. Nah, itu artinya dalam konteks itu, lah kenapa nggak disebutkan? Bukan persoalan tahu dan tidak tahu. Ada yang lebih penting, ya. Ada yang lebih penting daripada menyebutkan. Itu. Misalkan di sini, tuh. Di sini tidak muncul siapa yang mewajibkan. Kalau yang diwajibkan muncul tidak? Diwajibkan. Muncul. Amanu. Ya. Apa yang diwajibkan? Berpuasa. Berpuasa. Amanu, coba lihat ya. Amanu arti dasarnya apa? Beriman. Iman. Iya, 3 huruf dasarnya apa? Alif, mim, nun.
Ya, hamzah mim nun. Kalau ada alif mim nun tadi hamzah mim nun di antara makna dasarnya apa? Percaya, Percaya. Terus apa lagi? iman, Ya, terus apa lagi? yakin, Terus apa lagi? Percaya. Jangan diulang lagi biar nggak nambah waktu. Percaya, yakin, iman, apa lagi? Aman. Nah, itu dia. Jadi yang penting di sini dua kata kunci yang penting. Aman puasa. Aman puasa. Artinya kebanyakan makan bahaya. Gitu. Banyak makan bahaya, mau aman puasa. Kata siapa? Ya, kata orang yang tidak percaya ya. Kata orang yang tidak percaya itu kata dokter itu. Bu, mohon maaf ya, nanti ada dokter yang lebih paham ya kalau saya salah koreksi. Bu, besok kita mau adakan operasi, puasa dulu ya. Puasa dulu katanya. Mau nggak kira-kira si pasien itu? Mau. Mau. Karena apa? Apakah karena si dokter itu ataukah karena dia mempercayai bahwa ada manfaat dari nasihat si dokter? Ada manfaat. Sehingga kan jangankan dokter itu, paranormal. Paranormalnya diikutin. Paranormal. Orang apalagi disebut orang pintar, diikutin. Karena merasa ada itu. Karena itu tidak menjadi penting untuk disebut siapa yang mewajibkan dalam konteks ini karena puasa itu sudah ya kalau dirasakan. Oke, baik. Itu dia. Pernah kita bahas itu ya, mengulang kembali ibu-ibu sekalian. Apa ada yang terlupa, terlewat maknanya? Enggak ada, Pak. Oke, baik. Silakan kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu berbagi pemahaman yang didapatkan. Untuk ayat ini, Pak. Betul, Ibu. Izin, Pak ya. Silakan, Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Iya, bagus. Baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain mungkin ada? Sudah aman tadi? Bagus. Oke, ada bagus ya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan, ibu-ibu Bapak sekalian dengan mufradat berikutnya. Nah, ini. Baca contohnya. Silakan baca sama-sama. Ta'al naqra al-kutub fil maktabah. Iya. Apa ada kata ungkapan yang belum terpahami? Ta'al itu Pak Guru. Apa? Ta'al. Iya, coba lihat ujungnya ada apa, Pak? Ta'al. Ada tanda seru. Nah, kira-kira apa itu kalau ada Itu seru? perintah berarti ya. Bahasa lain perintah apa? Nyuruh. Permohonan. Nyuruh. Oke. Nah, terus lihat kata berikutnya. Nakro, domirnya apa? Nahnu. Nah, coba sekarang. Nyuruh kalau konteksnya nahnu kira-kira apa? Mengajak. Apa? Mengajak. Iya, bagus. Mengajak. Mengajak. Nah, kira-kira apa bahasa Indonesianya kalau begitu? Mari. Mari, ayo. Marilah kita. Mari. Ayo. Mangga. Mangga. Monggo. Oh, gitu. Kan gitu. Itu nggak ada hubungan sama atas ya Pak Guru ya? Kan ada ain sama Apa itu? Ada terlihat huruf yang sama? Ada ain, ala. Ain sama lam. Ada terlihat 3 huruf yang sama. Oh, kalau huruf 3 Enggak. susah. Ya. Nah, kalau nggak ada, kita akan jawab nggak ada. Nggak ada. Tapi Ya. kalau jawabannya ada, ya kita akan ada. Iya, iya. Atas. Ya, artinya atas berarti kan kita menghormat kalau orang kita ajak.
Iya, iya, iya. Nah, kan itu. Cuman karena Bapak nggak bilang ada, saya nggak jawab begitu. Iya, iya. Oke. Jadi saya udah punya tuh alternatif jawaban. Kalau dibilang ada, ini jawabannya. Kalau bilang tidak ada, ini jawabannya. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, mohon jangan tersinggung ya. Orang kita nanya kok ditanya balik. Karena jawaban itu, mohon maaf nih Bu Dokter. Karena jawaban dokter itu tergantung jawaban pasien. Bu, sudah sakit berapa hari? Kalau 3 hari, oh oke lah, 3 hari ini masih masa observasi apalah ceritanya begitu. Oke. Ya. Udah? Udah. Oke, silakan. Kalau sudah terpahami semua, silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman. Nah, terutama yang belum kita dengar nih suaranya tadi Bu Fauziah sudah. Yang belum siapa? Bu Yayu belum. Bu Yayu belum, Pak Zainal belum. Saya juga belum. Iya, alhamdulillah. Pak Hamid tanpa disebut. Ya, silakan Pak Hamid. Ya, ta'al naqra'ul kitab kutub fil maktabah. Marilah kita membaca kitab-kitab di perpustakaan. Gitu. Iya, bagus. Nah, coba sekarang ibu-ibu sekalian. Ada nggak yang terpikir selain perpustakaan? Tapi nggak itu maksudnya nggak mengada-ada gitu. Ada argumentasinya gitu. Tempat ya. Tempat apa? Tempat membaca. Ya, kira-kira apa itu berarti namanya kalau begitu, Bu Susi? Tempat membaca ya perpustakaan, Pak. Itu masih kembali yang tadi nih. Ayo, pakai bahasa Indonesia apa kira-kira? Rumah baca. Oh iya, ada begitu namanya rumah baca ya. Taman bacaan kali. Oke, bagus tuh, bisa tuh. Apalagi? Udah? Nih, saya usul satu nih, boleh ditambah. Apa itu maktabah? Toko buku. Tuh. Coba lihat sekarang ya, ibu-ibu sekalian gitu. Mau Gramedia katanya apa ini mau bikin skripsi. Wah, itu banyak banget uangnya. Enggak, bukan beli, baca aja. Bisa. Baca aja. Tuh. Baca aja. Ya, baca-baca. Oke, itu ya. Tapi kan tidak jauh-jauh dari kap dan tap. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kita apa? Kalau misalnya perpustakaan. Jauh dah itu. Baca buku perpustakaan. Lain lagi tuh. Idenya dari mana itu? Iya. Idenya udah berbeda. Loncatannya jauh. Nah, tapi ini artinya kita optimis sebenarnya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Optimis untuk bisa menyesuaikan diri kita dengan bahasa Arab. Memahami bahasa Indonesia, beberapa kata yang loncatannya jauh aja bisa. Apalagi ini yang dekat kan. Alkitab, Al-Kutub, itu kan misalnya mulai dari kitab, kutub, katabah, sampai maktabah. Sampai maktabah. Ya, sehingga nanti maktabah itu juga bisa berarti apa? Penerbit tuh. Penerbit, bisa jadi penerbit. Karena urusannya dengan buku. Nah, tapi orang kemudian nanya, lah kalau begitu kita gimana ya untuk memahaminya? Apakah ini perpustakaan, apa toko buku, apa penerbit? Konteks lah gitu. Karena tadi Pak Hamid, wah kalau gitu baca buku, oh ya ini di perpustakaan. Nah, bisa juga tadi kata Bu Fatimah, di rumah baca. Ya, kalau rumah ibadah bahasa Islamnya apa Bu Fatimah? Masjid kali Pak. Iya, masjid. Masjid itu kan rumah juga diartikan itu. Ya, ada sama-sama mimnya. Itu baik ya, itu contohnya Al-Kutub dan Al-Maktabah. Ada komentar pertanyaan tambahan ibu-ibu Bapak sekalian sebelum kita lanjut ke kata berikutnya? Berarti terjemahannya nggak ini ya, maksudnya pokoknya yang berbau-bau sama tempat yang banyak bukunya gitu. Untuk membaca, iya bisa. Begitu ya. Bisa. Nah, itulah yang setelah kita diskusikan sebelumnya. Ide manusia itu nggak terbatas. Sementara kata-kata bahasa sebanyak apapun tetap terbatas. Sehingga salah satu konsekuensinya adalah arti itu bisa berubah.
ya, arti itu bisa berubah dengan berubahnya zaman. Dengan berubahnya zaman. Gitu, berubahnya zaman. Pak Guru mau nanya, Pak Guru. Silakan Pak Zainal. Kalau dalam kita ibadah haji itu kadang-kadang ya saya juga agak bingung. Temen nanya kan maktabnya di mana gitu. Kok jadi maktab gitu ya Pak ya? Arti dasarnya apa Pak? Enggak. Contohnya saya kan di Pak, jawab kasih wawasan pertanyaan dibilang saya biar cepat ketemu jawabannya. Maktabnya itu dalam Arti konteks, dasarnya apa? makanya maksud saya dalam terjemahan bebas berarti maktab di situ apa Pak? Karena Nanti saya akan bantu Bapak untuk memahaminya. Tapi kan supaya ilmu kita terpakai, saya tanya tadi, maktab itu arti dasarnya apa? Maktab yang pengertian saya kan meja, Pak. Oke. Meja itu digunakan untuk apa? Nulis. Nulis. Kalau persoalan tulis menulis itu dilakukan di mana? Ya di kantor biasanya, Pak. Oke, bagus. Tuh, artinya apa? Ini kan kumpulan orang yang gitu ya. Orang yang harus tertib. Harus tertib. Tertibnya di mana? Ya Anda tinggal di tempat di mana Anda tercatat. Oh gitu, pengertian itu Pak. Jadi Anda ada yang ngurusin, ada pengurusnya, ada kantornya, gitu. Berarti maktab tersebut bisa diterjemahkan kantor gitu ya Pak? Jangan diterjemahkan. Itu kan udah maktab itu kan sudah jadi nama itu. Iya. Udah jadi nama. Yang tadi jadi, sedang kita coba pahami adalah mengapa kira-kira itu disebut maktab. Nah, maka jawaban kita adalah karena disitulah urusan kita diurus. Kenapa di situ diurus? Karena di situ nama kita tercatat. Gitu. Iya. Nah, dengan cara sederhana bahwa maktab itu kan berarti kita daftar nama kita tertulis itu daftarnya itu nomor berapa gitu. Oh daftar nomor 1. Nah, itu kan yang ditulis itu maktab 1. Wah saya masuk daftar nomor berapa itu nama saya nomor 2. Nah kira-kira begitu Pak Zainal. Jadi tidak bisa diambil pengertian kawasan Pak ya karena pada saat sosialisasi itu soal mengerti mah boleh. Ya. Oh boleh Pak ya. Mengerti itu yang kita sebut memaknainya berbeda ya antara mengartikan dengan memaknai gitu. Boleh. Iya Pak. Oke ya, boleh begitu. Kita lanjutkan berikutnya ibu-ibu apa sekalian. Jadi tadi kata kuncinya adalah beda ya antara makna dengan arti gitu. Saya cenderung tidak usah diartikan itu maktab. Kita udah paham maksudnya. Tidak usah diartikan. Tapi kalau dimaknai, Pak Zainal memahami itu kawasan boleh gitu ya. Iya. Area boleh. Boleh kan? Ya. Gitu. Area mana gitu. Nanyanya maktab mana gitu. Boleh dipahami begitu. Tapi kalau diartikan saya termasuk nggak usah diartikan. Sama dengan itu kalau diartikan nanti bahaya lah itu. Atau kalau nggak dipakai itu, Bu mau kemana Bu? Ya yuk, saya mau tawaf. Ibu kok tawafnya ke arah Tanah Abang? Saya mau tawaf di itu tawafnya di Tamas. Lo kan tawaf itu kan artinya keliling. Iyalah segi artinya. Iya. Tapi kan dia punya makna sendiri itu tawaf. Dia mau tawaf katanya. Mau tawaf di mall. Tawaf di mall. Jadi tawaf di mall. Oke. Ya. Betul. Habis itu mau kemana? Saya mau sa'i katanya. Mau sa'i. Sa'i di mana? Itu di kawasan kulinernya. Kan nyari cemilan kuliner. Baik, itu ya ibu-ibu apa sekalian. Ya, itulah uniknya bahasa. Nah, manusia itu luar biasa manusia itu. Ya, yang berikutnya kata yang akan kita bahas adalah dari ungkapan sami'na wa ata'na. Ya.
Apa maknanya sami'na wa ata'na? Kami mendengar dan kami Ya. Taat. Kami taat. Iya, kami mendengar dan kami taati. Untuk sami'na, kita sudah pernah bahas ini. Yang mana? Sami Allahu liman hamidah. Min arkan as-shalah. Itu kita sudah bahas ya. Sami'na, sami Allahu liman hamidah. Nah, atokna juga dulu pernah kita ketemu dulu. Tapi yang kita temukan awal itu adalah bentuk limanya, fi'il amarnya. Ada ingat nggak dulu? Atiullaha. Betul, Pak Zainal, betul. Di pelajaran berapa itu ada ingat? Di pelajaran 6. Nah, 6 apa 7? Pelajaran 7. Ya, murojaah ya, di murojaah itu fi'lul amri, itu ulil amri, atiullaha wa atiur rasul ulil amri. Wa ulil amri minkum. Nah, ini sekarang kita temu nih. Kita menemukannya apa? Kata ato'a. Ya, madinnya ato'a, mudhari'nya Yuti'u. yuti'u, kemudian masdarnya. Nah, ini masuk bahasa Indonesia nih. Taat, mentaati. Saya masih pada saya katakanlah ini dugaan sementara ya, bahwa kata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja itu biasanya masdar. Karena itu saya termasuk ini orang yang tidak gitu ya. Termasuk orang yang tidak membiasakan diri menerjemahkan fi'il adalah kata kerja gitu. Karena realitanya itu fi'il itu lebih mirip ya, dengan kata kerja itu lebih mirip dengan masdar daripada fi'il. Amarnya apa? Ati. Nah, jamaknya ati'u. Gitu. Oke, coba lihat ya. Apa 3 huruf dasarnya di situ, ibu-ibu? Apa sekalian? Hamzah. Ain. To, ain, al. Iya, ada to, ada alif dan ada ain. Nah, kalau hamzah di awal kan itu penambahan ya, itu nambah. Nah, coba lihat sekarang. Ada kata istato'a. Nah, udah pernah juga nih kita temu ya, tapi sebagai mufrodat, belum sebagai tanmiyatul mufrodat. Ada nggak 3 huruf yang sama? Ada. Kita baca dulu ya, sama-sama lagi ya. Baca lagi ya, supaya makin mantap ya. Apa yang atas? Ato'a, yuti'u, ta'at, ati'u. Kemudian bisa berkembang menjadi Ista'ah, yasta'ah, yastati'u. Apa maknanya? Mampu. Mampu. Dapat atau mampu. Nah, kira-kira kalau ibu-ibu, Bapak sekalian, ini awalnya taat, kemudian jadi mampu. Itu dekat apa jauh dalam pemahaman ibu-ibu Bapak sekalian? Jauh sih. Jauh. Ada yang merasa itu dekat? Oke. Bagi bangsa Arab, bahasa Arab itu dekat. Ini orang ini kok nggak taat-taat. Kenapa sih kok nggak taat-taat? Karena dia nggak mampu. Karena itu coba Allah memerintahkan kita untuk taat itu pada hal-hal yang kita mampu. Coba contoh gitu ya. Contoh perintah Allah yang tidak mampu kita lakukan. Ada nggak? Nah, perintah Allah yang tidak mampu kita taati ada nggak? Tidak ada, tidak mau ada. Memang antara kemampuan dan ketaatan itu sangat dekat. Atau sebaliknya, gitu ya. Nah, supaya kita mudah ditaati orang, gitu ya. Ditaati orang, perintahkanlah yang mampu dia lakukan. Itu kan bisa dibalik begitu. Yang pertama tadi adalah apa yang kita taati, ya, apa yang kita taati dalam konteks contoh tadi perintah-perintah itu adalah yang mampu kita lakukan. Kalau kita balik supaya orang mampu, ini sebaliknya lagi gitu.
Bagaimana saya mampu artinya kan bisa juga artinya bisa. Saya itu ingin bisa bahasa Arab. Maka kata kuncinya taatilah. Taatilah syarat, perintah, atau arahan orang yang paham. Nah kan jawaban kita, wah pantesan saja saya tidak mampu bahasa Arab karena saya tidak taat pada aturannya. Paling kita tidak kan itu. Kita untuk bisa itu harus rajin. Kita nggak taat, wajarlah kita nggak bisa, orang kita nggak rajin. Oh kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih dekat itu antara ketaatan dan kemampuan. Kalau bahasa Indonesia sih jauh. Kepatuhan dan kemampuan. Tapi kalau secara ini nalar kebahasaan dekat sekali. Dekat sekali. Ya kalau juga belum masih tetap merasa jauh juga, ya ini berarti bukan soal jarak ya, tapi soal hati. Nah, kalau namanya soal hati mah beda cerita tuh gitu. Oke, istata'a yastati'u. Baik, ibu-ibu, mari kita lihat. Nah, muncul kembali ini yang dulu pernah kita temui. Yang pernah kita temukan di dalam pelajaran kita. Kita baca bersama-sama, ibu-ibu, sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Iya. Ada yang terlupa mungkin? Nah, nanti saling mengingatkan saja kalau ada yang terlupa. Baik, kalau dari segi makna sudah berarti levelnya sudah ya, level awal sudah kita lampaui. Silakan berikutnya siapa yang akan mengambil bagian baik ini untuk berbagi pemahaman? Bu Yayu mungkin? Coba ya Pak. Silakan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya amanu ati'ah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Iya, oke bagus. Tadi ada kepadanya dari mana kira-kira Bu? Bagus tuh. Bagus tuh. Itu artinya senang kita kalau dapat jawaban begitu. Jadi gitu ya, Bu Yayu adalah orang yang belajarnya itu pakai hati. Bukan hanya atiu, Allah, Allah. Gitu. Ada kepadanya. Baik, itu dia. Kita lihat contoh lagi berikutnya. Ini agak seru nih, Kalau arti per kata mungkin gitu ya. Coba mari kita lihat ya, baca sama-sama lagi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayo, kita mulai dari pemahaman makna ya, makna kata-kata, ungkapan-ungkapan sampai kalimat, lalu kita coba apa yang kita pahami, dan pemahaman itu kita coba kemas dalam bahasa Indonesia yang paling memberikan pemahaman kepada orang lain yang tidak belajar seperti kita. Ada? Apa perlu tambahan waktu sepekan untuk merenungkannya? Nampaknya begitu. Iya. Kalau begitu, ya kita penuhi harapannya. Jadi kita tunggu pekan depan apa nih? Menyusun kalimat yang bagusnya susah. Nah betul gitu. Usahakan supaya ini loh yang saya pahami gitu ya. Jangan sampai apa ya? Karena saya dulu juga ya sama. Saya juga pernah melewati masa di mana
Saya paham bahwa saya bingung gitu. Dan itu bagus itu. Saya paham, saya bingung itu bagus itu. Daripada kita nggak merasa, kan itu kita udah terselamatkan ya dari ibu bapak sekalian. Terselamatkan dari apa? Ketidaksadaran bahwa kita tidak sadar. Dan udah lama kan kita begitu. Sekarang ini saya juga termasuk ketika ada imam baca surah atau ayat yang tidak populer, dalam hati saya, iya apa ya maknanya gitu ya, apa ya maknanya. Sadar kan kita daripada dengar aja, kadang-kadang bertanya juga tuh, dengar aja, baca aja, nggak ngerti juga kayaknya nggak ada problem gitu, padahal itu kan problem itu. Ya, membaca nggak mengerti itu problem. Tapi tidak semua orang merasa itu problem. Maka bersyukurlah kita yang menyadari di situ ada problem. Apalagi lebih lanjut, kita mencoba mencari jalan konkret untuk mengatasi problem tersebut. Baik, ya ibu-ibu, bapak sekalian, untuk malam ini kajian kita sampai di situ. Nah, insya Allah pada pertemuan kita berikutnya, kita akan coba lihat nih hasil perenungannya. Lalu kita akan lanjutkan dengan latihan, ya. Pada pertemuan kita akan kita lanjutkan dengan itu, ibu-ibu apa sekalian, ini baik yang sudah menampakkan diri maupun belum, seperti Bu Yurlis, Bu Siti Salamah, terima kasih ya, Bu Susi, Bu Ida, Bu Mute, Bu Yayu, Pak Hamid, Pak Zainal yang sudah undur diri, Bu Fatimah, Bu Fauzia, terima kasih untuk kesediaannya berbagi waktu, berbagi pikiran, berbagi suara, berbagi perhatian, sehingga kegiatan belajar kita sukses malam ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya, dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ya, sekali lagi terima kasih ibu-ibu bapak sekalian. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sampai bertemu lagi ya. Pamit semua.